Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat jamaah kajian Ahad pagi pimpinan Ranting Muhammadiyah Purwomartani Selatan yang dirahmati Allah, dan juga jamaah Mushola Al-Ukhuwah Kadilojo dan dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua bisa kembali hadir di kajian rutin kita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho dan memberikan pahala yang terbaik bagi kita semua. Amin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian Tatharo, dan kita masih di pembahasan Kaifiyatul Wudu, yaitu tentang tata cara bagaimana berwudu, meskipun kita semuanya sudah bertahun-tahun melaksanakan ibadah wudu, karena kita kalau sholat tidak pakai wudu nanti sholatnya menjadi tidak sah. Nah, pada pagi hari ini kemarin 3 bulan yang lalu atau bulan lebih bulan Februari sebelum Ramadan ya, itu kita sudah mengkaji kajian wudu sampai pada kaifiyah atau tata cara mengusap kepala, ya, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan yang berjilbab dengan tidak dilepas. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat cara mengusap kepala ini, karena dalam kaitannya dengan kaifiyah wudu yang ada perbedaan paling tampak itu adalah di dalam mengusap kepala. Jadi perbedaan bagaimana cara mengusap kepala, karena ada yang memahami kalimat famsahu biruusikum, kalimat biruusikum itu dipahami ada 2 makna. Makna pertama itu maknanya biruusikum, huruf jar bi itu artinya sebagian. Jadi ada yang memahami hanya mengusapnya itu ya sebagian saja, sebagian kepala. Sebagian kepala itu ada yang hanya di pelipis, ada yang mungkin di belakang, ada di depan, karena hanya sebagian. Jadi termasuk yang dipahami oleh Imam Syafi'i, makanya oleh Syafi'i itu memahami mengusap kepala itu cukup sebagian saja, tidak perlu semuanya. Tapi kita tidak mengikuti salah satu mazhab, apakah itu mazhab Syafi'i ataupun mazhab Maliki ataupun Hambali, tapi kita mengikuti Rasulullah. Maka kemarin saya sampaikan bagaimana cara Rasulullah itu mengusap kepala. Nah, hadis jelas menyebutkan bahwa Rasulullah ketika mengusap kepala itu tidak beliau lakukan dengan cara mengusap sebagian, tapi Rasulullah mengusap kepala itu dengan cara mengusap seluruh dari kepala itu. Nah, sehingga ya di dalam prakteknya kemudian kita mengusap kepala itu ya kita usap mulai dari depan sampai ke belakang. Juga kemarin saya sampaikan yang tidak menggunakan serban atau tidak menggunakan jilbab, cara
cara untuk mengusapnya, ambil air, dibuang, terus dimulai dari depan sini, tarik ke belakang sampai tengkuk. Setelah sampai tengkuk, kembalikan lagi ke depan. Nah, kemudian baru mengusap telinga. Nah, ini ibu jari, ya Pak. Jari telunjuk ini dimasukkan ke dalam telinga, sedangkan ibu jarinya ini diusapkan bagian luar. Ini untuk yang tidak menggunakan sorban, tidak memakai sorban, dan juga tidak memakai jilbab. Tapi kalau ibu-ibu yang masih pakai jilbab karena jilbabnya tidak dilepas, atau bapak-bapak pakai sorban, ini benar-benar yang di sorban. Dan sorban tidak bisa dihiaskan dengan pecis. Jadi Pak, kalau saya butuh pakai pecis, bagaimana? Pecisnya tidak dilepas. Jadi kalau pecis jangan ya dilepas kalau pecis. Kalau sorban Rasulullah dulu prakteknya memang. Nah, misalkan saja ini jilbabnya ibu-ibu, ini jilbab. Maka cara mengusap kepalanya, ya ambil air, dibuang airnya tangan basah, bagian yang kanan dimasuki, ini jilbabnya dibuka sedikit, dimasukkan di ujung ini. Nah, terus bagian tangan tadi diusapkan di atas jilbab. Nah, telinganya Pak, Rasulullah tidak memberikan contoh telinga, sehingga telinganya tidak bisa diusap. Jadi hanya satu kali aja, tidak titik, ambil dan kemudian diusapkan di atasnya. Sudah selesai. Itu ibu-ibu. Tapi kalau bapak-bapak, nanti kalau pakai sorban begitu. Tapi kalau tidak pakai sorban berarti sempurna mengusapnya tadi itu ke belakang. Nah, ini yang kadang ibu-ibu itu pun juga bapak-bapak juga kadang berlebihan di dalam mengusap kepala. Karena yang lain itu diusap 3 kali, sehingga kemudian membasuh yang lain itu 3 kali, maka ketika mengusap kepala pun juga dilakukan 3 kali. Padahal Rasulullah ketika mengusap kepala itu hanya sekali. Kenapa sekali? Karena mengusap bukan membasuh. Karena dalam prakteknya banyak yang mengambil air diguyurkan di kepala. Kalau mengusap kepala kepalanya mengguyur. Kalau memahaminya mengguyur, nanti saya khawatir ketika bertayamum nanti diguyur pakai debu juga. Karena kalimat yang digunakan sama Bang Saku, jadi mengusap, jadi bukan. Nah, itu kemarin sudah kita sampaikan. Maka bagian ini di waktu yang agak singkat ini mungkin nanti jam 6 kurang 5 menit saya nanti menyelesaikan, terus kali itu karena sudah bisa meminta lebih dulu. Nah, kita lanjutkan, yaitu sumaksil rijlaika ma'al ka'bain bidalki salasan. Yang berikutnya yaitu membasuh kedua kaki hingga mata kaki 3 kali. Ini bunyi di dalam KBT sumaksil rijlaika ma'al ka'bain bidalki salasan, dengan cara digosok-gosok. Lalu basuhlah kedua kakimu beserta kedua atau sampai kedua mata kaki dengan cara digosok 3 kali. Berdasarkan satu ayat Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-6 di Muqaddimah disebutkan wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, meskipun di sini disebutkan tidak ada kata faksilu arjulakum, harusnya kan gitu, karena dipisah dengan tadi, dipisah dengan wamsaku biruusikum. Kenapa di sini kok tidak mengusap kaki, tapi kenapa kok membasuh kaki? Karena di dalam kalimat ayat ini Allah menyebut dengan kalimat wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Kalau wa arjulikum berarti diusap kakinya. Tapi karena Allah menggunakan kalimat wa arjulakum, maka berarti kembali faksilu arjulakum ilal ka'bain. Jadi makna wa arjulakum dengan wa arjulikum itu nanti bisa berbeda.
cuma selisih la sama li saja itu sudah berbeda. Maka kalau bacanya nanti keliru bisa prakteknya jadi keliru. Nah, jadi membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Di saat membasuh kedua kaki hendaknya juga tadi digosok-gosok. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan awal doa faja'ala yaqulu hakaza, ia duduk kata. Jadi Rasulullah ketika mempraktekkan wudu diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Sa'id bin Asim bahwa beliau ketika berwudu maka beliau melakukan yang demikian di dalam semua gerakan wudu kecuali kepala tadi. Apa? Yaitu yang belum hendaknya menggosok. Sekali lagi praktek kita Bapak Ibu kadang tidak pakai digosok, tapi diguyur kaki biasanya, namun taruh di bawahnya kerang, terus kerangnya diguyurkan, minggu diputar-putar sendiri. Jadi kadang wudhu saja kita itu kadang gosok kaki aja itu males gitu. Jadi hanya dicuci, dibolak-balik ya. Nah ini kan bahaya nih, sehingga jadi ketidaksempurnaan. Nah selain itu yang perlu juga diperhatikan waqal lil asobi'a ma'a iqolati gosli. Nah di dan sela-selailah jari-jari kakimu dengan melebihkan membasuhnya secara sungguh-sungguh. Sela-sela kaki, sela-sela jari itu bukan. Maka tadi kalau hanya diguyurkan aja, sela-selanya ini tidak dibersihkan, tidak dibasuh, nanti ada yang nggak kena air. Nggak kena air nanti ya berbahaya. Jadi sela-sela jari kaki juga harus menjadi perhatian. Nah maka ada peringatan yang diberikan oleh Rasulullah ketika sahabat itu ada yang berwudu. Ternyata pada saat berwudu itu ada bagian dari kaki, yaitu bagian tumit, yang seringkali memang tumit ini karena tadi itu biasanya kalau kita membasuh kaki itu kan hanya yang bagian punggungnya ini aja, yang diguyurkan air ini air, yang gosok atau dibasuh tadi hanya yang punggungnya. Nah tumitnya yang ini, tumit bagian pojok ini kadang terlewat, tidak terkenal, apalagi bagian telapaknya. Maka pernah terjadi di saat Rasulullah itu ada yang berwudu, Rasulullah lihat tuh tumitnya kok nggak basah, masih kering, nggak kena air. Maka Rasulullah kemudian bersabda dengan suara yang keras ketika itu, tidak menyinggung orang itu langsung, tapi Rasul mengingatkan semua. Kata Rasulullah, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Ini Rasulullah mengingatkan, hati-hati tumit-tumit yang tidak terkena air itu akan terbakar oleh api neraka. Hati-hati tumit-tumit ini sampai begitu ini 3 kali. Kenapa? Saking ya, perhatiannya Rasulullah terhadap ya, para sahabatnya. Nah maka berdasarkan cerita hadis ini tadi, sekali lagi ketika kita berwudu, perhatian ketika membasuh kedua kaki kita, maka hendaknya yang menjadi perhatian tadi adalah bagian-bagian yang rentan tidak terbasuh. Itu harus lebih diperhatikan. Mana? Bagian tumit, bagian sela-sela jari, bagian bawah telapak kaki. Nah itu 3 itu harus jadi perhatian kita. Makanya ya hati-hati ya. Nah kemudian yang berikutnya masih terkait tentang membasuh kedua kaki ini, yang disebutkan di dalam hadis itu wabda bil yumna, mulailah membasuh kedua kaki tadi itu dari bagian kaki yang kanan terlebih dahulu. Nah ini sama dengan ketika kita membasuh kedua telapak tangan, membasuh tangan di awal kemarin,
Seringkali dalam prakteknya masih banyak di antara kita itu yang cara membasuhnya itu tidak menyempurnakan yang kanan dulu, ya, baru ganti yang kiri. Nah, yang seringkali kanan, kiri, balik kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, kita kan 3 kali. Kalau 1 kali enak, kanan diselesaikan, baru kemudian yang kiri. Nah, ini 3 kali. Nah, prosesnya yang terjadi ada yang tadi kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Itu refleks Pak, saya kira mengerjakan. Kemarin saya juga menguji mahasiswa saya di UAD itu di Fakultas Hukum, ujian praktek Pak. Dan praktek buku sama saya bos macam-macam Pak. Padahal itu biasa, jadi seminggu saja dari itu biasa sekali. Kan begitu kan praktek, refleks awal, isi oke yang kanan kiri. Jadi bapak-bapak ibu-ibu diuji itu tidak sama saja. Ini baru ujiannya, aku pikir ujiannya baru materi ini disampaikan diuji. Pernah di satu masjid juga di Depok itu, ya kajian HPT juga. Setelah diterangkan ini minggu depannya ayo dipraktekin. Padahal tuh bertahun-tahun praktek ini biasa saya akan kata segini kalau apa kanan itu biasa dia. Jadi tidak kanan dulu, tapi dia kan itu kok lupa dengan pelajarannya. Dia pas sudah lama ya kan gitu. Jadi apalagi itu yang pertama itu dulu kita 1 tahun yang lalu harus jaringan. Jadi yang kanan selesaikan dulu. Di dalam hadis ini juga disebutkan sunnah ghusalah ijlabul yumna ilal ka'bain. Kemudian mencuci atau membasuh kakinya ya, sampai ke mata kaki dengan diawali mencuci yang yumna dulu, yang kanan terlebih dahulu sampai sempurna. Kemudian sunnah ghusalah yusra, kemudian ganti pada kaki yang sebelah kiri. Nah, jadi sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan jangan terus berkomentar kalah gitu saja kok di masalah katolik. Karena kita ingin berpraktek wudu bertoharoh itu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, yang terakhir dari tata cara berwudu sebelum nanti membaca kalimat syahadatain, yaitu hendaknya kita melebihkan, jadi melebihkan di dalam membasuh anggota-anggota wudu kita. Dalam kaitannya dengan membasuh kaki ini, melebihkannya kalau tadi di dalam ayat disebutkan ilal ka'bain sampai mata kaki, maka kalau kita ingin melebihkan bisa sampai betis naik, bisa sampai di bawah lutut. Ning ampun ngantos wudu lututi nanti jatuh. Apalagi kalau di tempat terbuka umum, bapak-bapak, lutut itu bagian dari aurat. Auratnya bapak itu lah dari pusat sampai lutut. Maka lututnya jangan diperlihatkan ketika berwudu, kecuali kalau bapak-bapak wudu sendiri, nggak ada orang lain di tempat tertutup sampai bersihkannya sampai ke paha di atas lutut, wow. Tapi kalau di tempat terbuka, lututnya jangan sampai kelihatan karena itu aurat. Seperti itu Pak, namun lutut Pak, ini kalau nggak pulau itu yang bal-balan itu kadang di lututnya ketok Pak. Nah makanya yang bal-balan nanti celana yang otot bawa trainingnya yang agak panjang, bahkan tidak di bawah lutut. Ini kadang kita kan nggak perhatian yang bapak-bapak ini. Sampai lututnya kelihatan, itu aurat. Kalau ibu-ibu aja auratnya itu semua anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan ditutup rapat, bapak-bapak sing auratnya bersih baik, kok malah aurat ditutup. Kan buatan konsisten. Ibu-ibu disuruh jilbaban, disuruh pakai ini. Bapak-bapaknya malah gue celana pendek, kok malah lari-lari di lapangan, malah jilbab auratnya. Kayak auratnya bapak itu tidak ada harganya gitu Pak. Ya, harus konsisten ditutup. Ibu-ibu juga begitu. Jadi
ibu-ibu ketika berada di tempat terbuka berwudunya ketika membasuh kaki, ya hendaknya tidak diperlihatkan. Nah, bagaimana Pak? Ya, ditutupi pakai kain yang panjang ya kalau di tempat terbuka. Kayak jilbab tadi nggak dibuka. Kenapa? Karena itu aurat. Telapak kaki itu juga aurat yang harus ditutupi. Maka kalau sholat ya pakai kaos kaki, kalau nggak sampai pakai mukena yang menutup. Jadi supaya kita aurat kita yang tertutup itu sempurna. Jadi tidak kemudian dibuka, diperlihatkan kepada orang lain. Tapi kalau di tempat tertutup, nah tadi batasannya adalah sampai mata kaki, tapi bisa kita tinggi. Kenapa? Karena kata Rasulullah, siapa yang ingin melebihkan sinar wudhunya besok di akhirat, jadi bekas wudhu kita itu Bapak Ibu besok itu akan tampak di akhirat, bekas wudhu kita. Wajah orang yang suka berwudhu itu akan, auranya itu akan bercahaya, bukan terus koyok saking itu cahaya gitu, tapi auranya itu di dunia aja orang yang ahli wudhu itu sangat kelihatan kok. Orang yang ahli wudhu dengan yang tidak ahli wudhu, meskipun kulitnya ireng punten tapi ahli wudhu itu wajahnya itu berbeda. Itulah salah satu dari keistimewaan. Maka besok di akhirat itu cara Rasulullah untuk mengenali umatnya itu salah satunya adalah dengan melihat bekas-bekas wudhunya. Salah satu. Samping itu juga ada bekas sujudnya. Ini asali sujud, dari bekas-bekas sujudnya. Nah, bekas sujud ini kemudian dipahami, ada yang memahami bahwa bekas sujud itu dahilnya hitam. Bukan itu, bukan fisik dahilnya hitam itu berarti ahli sujud, ahli sholat. Orang yang tidak ahli sholat saja kalau dagingnya sering digosok-gosok kaki, artinya ya hitam juga, meskipun bukan ahli sholat. Makanya kita tidak menganjurkan daging kita itu dihitam-hitamkan, tapi sujudnya memang harus sempurna. Nah, nanti ketika kita bahas bab kaifiyah sholat, bagaimana sujud yang benar nanti kita sampaikan. Nah, yang terakhir sesudah wudhu, gerakan wudhu kita selesai semua, maka kita kemudian membaca 2 kalimat syahadat, bukan membaca doa. Kenapa? Karena hadisnya ternyata memang tidak berbunyi doa. Apa kata Rasulullah? Ma minkum min ahadin yatawaddu fayusbihul wudu summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa kutikat lahu abwabul jannah samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada seorang dari kalian yang berwudu dengan sempurna wudunya lalu ia mengucapkan kalimat syahadat tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kecuali dibukakan baginya 8 pintu surga. Yang dari 8 pintu surga itu dia bisa masuk dari pintu manapun yang ia kehendaki. Nah, di dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam Abi Dawud ini disebutkan bacaannya hanya ini. Makanya tidak disebut doa. Kalau syahadat ayat kok doa. Jadi kalau kita setelah selesai berwudu terus baca 2 kalimat syahadat. Nah, kita kemudian sering menyebutnya itu sebagai doa karena ada tambahan kalimat setelah tadi abduhu wa rasuluhu ditambahi dengan kalimat Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatawwibin. Bahkan ada tambahan wa ja'alni ibadikas sholihin. Itu tambahan. Ini
hadisnya niku wau bunyi hadisnya niku namung syahadatane. Ning terus ben kuwi dadi donga ditambahi. Sinten sing nambahi? Sing nambahi niku nek miturut hadis sanesipun salah setunggal perawi hadis. Nek niku napa niku atba tabi'in. Ya, kalau ada slide-nya itu bisa saya sampaikan. Ini loh hadis yang ada tambahannya. Dan ini hadis yang tidak ada tambahannya. Ternyata diruntut tuh sing nambah ini karena sumber hadisnya sama. Bunyi hadisnya sama. Satunya ada tambahan Allahumma ja'alni minat awabina itu tadi. Satunya tidak ada tambahan. Nah, ketika dulu yang ada tambahannya itu siapa? Sangatnya siapa? Ada bedanya di mana? Oh, ketemu ini yang nambah. Jadi itu bukan dari Rasulullah. Nah, kalau kita kembali seperti yang dilakukan Rasulullah, ya cukup asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu pun mandek pemilu mawon. Lupa niku lak donga niku lak bisane lho Pak. Wong artine mawon Allah baca alim minat tawabina, ya Allah jadikanlah aku sebagai orang yang bertaubat. Wajah almi minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku sebagai orang yang mensucikan diri. Lho niku aku sae banget kok dumane. Angge sae. Ning amargi Rasulullah boten ngajari itu berarti boten sae. Karena Rasulullah tidak mengajarkan yang itu di saat selesai berwudu. Jadi baik dan tidaknya satu doa di dalam ibadah-ibadah yang khusus itu jika Rasulullah mengajarkan. Tapi kalau Rasulullah tidak mengajarkan, ya jangan dikatakan itu baik. Maka nanti di dalam ibadah sholat yang di dalamnya ada bacaan-bacaan itu, loh kita nggak boleh bikin bacaan yang lain selain bacaan. Maka nanti di dalam cara sholat itu Bapak Ibu biasanya sering jadi persoalan itu ketika sujud terakhir, ketika mau salam, katanya disuruh doa, bahkan ada yang ngajarkan dulu pakai bahasa Indonesia. Karena perkara nih, sholat kok kamu bosan berbeda. Karena itu doa Pak, doa yaitu doa di dalam sholat boleh. Tetap harus menggunakan bahasa Arab. Dan itu pun doa itu harus yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, setelah selesai kita membaca dua kalimat syahadat tayyib, berarti wudhu kita sudah selesai. Pak, waktu baca doanya tadi harus menghadap kiblat atau harus gimana? Tidak ada ketentuan. Ini dengan langsung menghadap kiblat di monggo, ngadep ngalor di monggo, ngadep itu monggo. Ini langsung menghadap kiblat. Biasanya kan terus merubah posisi karena harus menghadap kiblat tidak. Dan itu nek wudhunya kan jero kamar mandi Pak. Selain donga kan kuwi di pecah piye. Ampun dan lebet kamar mandi. Boleh kok berwudu di dalam kamar mandi itu. Boleh juga berwudu dalam keadaan terbuka auratnya atau tidak menggunakan pakaian, asal wudunya dan lebet kamar mandi. Bukan tempat wudu sing umum ya dengan sebab ceriyosipun hadis niku nek jenengan ngertos niku nggih lucu. Enten sahabat niku wudu di tempat umum. Niku pakaiannya dilepas sedaya. Rasulullah resto nek wudu kuwi ditutup. Umpamane ki ora sing nek wudu di kamar mandi gitu. Apa boleh kalian. Ini lambung sae nek panjenengan tutup aurat utamaniku. Ini seandainya kok Pak kula niku bar siram bar agus terus langsung wudu dereng pakaian iki kan boten diatur niku teng kamar mandi. Boten terjebol tidak dipakai. Ini sering jadi pertanyaan, Pak boleh nggak wudu dalam keadaan telanjang? Ya boleh kalau di dalam tempat tertutup. Karena hadisnya menceritakan di tempat terbuka. Maka dilarang oleh Rasulullah. Nah kemudian berdoa nanti boleh nggak berdoa di dalam kamar mandi? Ya keluar dulu dari kamar mandi baru kemudian membaca. Nah ini Bapak Ibu, ya, setelah selesai itu dengan jalan di dalam kamar mandi,
bekas air wudhu kita atau anggota-anggota wudhu kita yang tadi terkena air boleh diusap dengan handuk. Biasanya kan takut, wah ini air wudhu ini netes-netes itu sudah disaksi karena tadi itu boleh. Rasulullah itu ya setiap kali selesai wudhu wajah beliau itu diusap dengan sorbannya. Nah, dengan yang berikutnya dengan sorban aku bisa berkreatif. Ini dengan kalau itu betul sapu tangan, betul handuk alis, berwudhu terus diusap, dibersihkan biar sering tidak mengganggu kekhusyuan kita sholat biasanya kan itu boleh diusap, dibersihkan, dikeringkan dengan tidak apa-apa. Biasanya kan ada masalah jangan ini biar airnya menjadi saksi tetesan-tetesannya nanti sore ngeter terus rampung-rampung apa risihkan aja. Nah setelah itu berarti wudhu kita selesai. Sehingga bab wudhu rampung. Monggo diseluruhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini untuk para penyelenggara masjid ya Pak. Karena untuk menunjang masalah punya wudhu tadi itu kan caranya ada banyak macam-macam itu. Tentu saja untuk mempermudah agar wudhu kita sempurna itu ditunjang oleh sarana yang memadai. Nah, saya melihat kan banyak masjid beda cara atau beda tempat tidak dipakai untuk wudhu itu. Apakah ada standarnya Pak? Kan ada yang dikasih apa? Besi itu tuh nangring ke sikil. Biar kakinya tidak biar agak mudah. Karena ada yang cuma di bawah kok dikasih lubang itu. Nah, standarnya seperti apa? Standar tempat wudhu itu kan dengan memperhatikan kemudahan kita untuk berwudhu. Sebenarnya nggak ada standar. Standarnya itu yang penting anggota wudhu terbasuh. Ini cara membasuhnya biar mudah itu bagaimana? Maka ada indikasi tadi untuk kakinya biar yang paling sulit itu membasuh kaki. Kenapa? Karena paling bawah sehingga harus dikluk. Nah supaya tidak terlalu dikluk, nah dikasihlah pancian untuk kaki biar kakinya dinaikkan sehingga kemarin ada Pak, ini kaki saya itu kan terlalu di bawah. Boleh nggak membasuh kaki saya pakai kaki? Jadi ketika membasuh kaki kanan pakai kaki kiri. Nah itu dia ternyata kiri loh. Boleh nggak? Ya boleh saja, yang penting terbasuh, tidak harus pakai tangan, memang nggak sampai, itu kan susah. Nah maka ketika membasuh kaki kanan yang digunakan untuk membersihkan perangkakan air tadi itu kaki yang kiri. Nah itu teknis. Jadi boleh. Tapi supaya mudah tadi itu kasih pancian. Nah sehingga kakinya akan naik sehingga akan lebih mudah. Bahkan ada yang dikasih tempat duduk. Ibu sambil duduk. Nah kan enak kalau duduk. Boleh aja itu. Jadi standarnya itu bagaimana cara agar semua anggota wudhu kita itu terbasuh. Itu prinsipnya gitu. Tentang teknisnya, kalau teknisnya zaman Nabi Pak, itu kan tidak pakai keran. Zaman Nabi loh. Maka kemarin di awal saya sampaikan di zaman Nabi itu cara berwudhunya pakai bejana. Bejana ini tulisan ini kok ember. Jadi ambil air di dalam ember boleh pakai ciduk, boleh pakai tangan. Teknisnya bagaimana? Misalkan jadinya pakai tangan, ini bejana. Ambil air terus dituangkan di sini. Misalkan ketika wajah kan tidak ambil dibasuhkan di wajah. Ketika tangan ambil di air. Ambil di air. Ketika kaki ambil air diusapkan dibasuhkan di kaki. Begitu. Kalau pakai bejana. Dan itu boleh. Lupa tadi ambil airnya pakai tangan apa enggak? Jadi mustahil nanti. Enggak. Ya. Meskipun orang itu mengatakan mustahil ya tidak apa-apa. Mustahil itu masih boleh loh. Ya digunakan untuk bertoharoh. Ini prinsip di tafsir itu kan air mustahil itu masih bisa dipakai untuk bertoharoh. Termasuk itu. Dan kemarin di awal-awal saya sampaikan Pak Usman ketika mempraktikkan wudhu itu pakai bejana itu dengan cara ngambil air dari bejana. Itu akan lebih irit. Apalagi kalau panjangnya pakai semprotan ini.
disemprot wajahnya disemprot, nah itu dirasakan, disemprot lagi diratakan. Jadi itu diirit lagi kalau misalkan besok satu saat kok airnya agak sedikit. Jadi standarnya itu tadi. Kalau untuk sarana prasarannya nih, yang penting ibu-ibu, bapak-bapak yang dari ketua takmir, ibu-ibu dibuatkan tempat wudhu khusus perempuan, biar awalnya tidak terbuka di tempat wudhu. Saya kira itu bapak-bapak, karena sudah jam 6 sehingga nanti saya kata lantar terlambat ke kali itu. Untuk berikutnya nanti ini yang juga penting, kita akan kasih bab kaifiah mandi. Nanti berikutnya 3 bulannya lagi atau 1 bulan itu program ngomong ya, jadi nanti ini cara mandi ya, itu kalau tidak diajarkan betul cara mandi ini nanti banyak yang tayamum nanti disampaikan nggak? apanya? Oh iya, tayamum nanti terakhir. Karena kan toharo itu pertama wudhu, kedua mandi. Nah kalau tidak ada air untuk wudhu dan mandi, nah artinya tayamum, maka tayamum bagian belakang setelah mandi selesai. Ini nanti insya Allah mandi 1 kali pertemuan, atau kalau mungkin nanti ya mandi sama tayamum itu 1 kali pertemuan. Nah kalau nanti dilanjut bahkan biasa atau pembatal itu masih banyak yang perlu kita. Makanya Bapak Ibu, saya itu juga ngapunten dengan bagian dari harus sarankan seperti sekali itu pun di blog di Allah bagi masyarakat. Kirana mengikut satu kaulah dari mengikut sama-sama kami akhirul kalam nasunillah wa rahmatullahi wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.